Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 16 Januari 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dikutip dari surat kepada orang Ibrani bab 3 ayat 7-14. Kita diingatkan agar saling mengasihi dan saling menasehati selama masih dikatakan hari ini. Pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan bertegar hati, seperti pada waktu nenek moyang kita mengalami pencobaan di padang gurun. Allah mengharapkan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa, dan janganlah kita menolak Allah. Hendaknya kita saling menasihati seorang akan yang lain, agar kita beroleh bagian dalam keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Apabila kita mendengar suaranya, janganlah bertegar hati, dan hendaklah kita saling menasihati. Dalam Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, yang memohon kepada Yesus dengan perkataan yang penuh iman. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dan setelah sembuh, Yesus meminta agar peristiwa ini jangan diberitahukan kepada siapapun juga, melainkan pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu sebagaimana yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Namun orang ini mewartakan kemana-mana, sehingga Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat kepada orang Ibrani mengajak kita untuk mendengarkan suara Allah dan menanggapi dengan semangat pertobatan. Belajar dari nenek moyang ketika di padang gurun, bersungut-sungut, marah, bahkan menolak Yahweh. Kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, apabila mendengar suaranya, hendaknya kita merenungkan dan melaksanakan suara itu. Jangan bertegar hati, jangan bertegar tengkuk, jangan keraskan kepala, tetapi berikanlah hati yang lemah lembut sebagai jawaban atas suara Allah.
Maka saya mengajak pagi ini berkaca dari bacaan yang pertama. Hendaknya kita bersikap lemah lembut dan rendah hati dan jangan tegar tengkuk terhadap sabda-sabda Allah, sekalipun kadang-kadang sabda itu tidak mengenakkan. Namun kalau kita cerna, kita renungkan, akan menjadi sabda yang menyelamatkan. Dari Injil, dua hal yang menarik bagi saya. Yang pertama adalah permohonan orang kusta ini kepada Yesus. Kita tahu orang yang kusta diasingkan, sehingga ia tidak boleh tinggal bersama dengan masyarakat karena takut penyakitnya menular. Ketika Yesus berjumpa dengan orang itu memohon dengan kata-kata iman yang luar biasa. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dan menarik dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan ia menjamah orang itu sehingga penyakitnya sembuh. Aku mau, jadilah engkau tahir. Iman si kusta luar biasa. Ketika bertemu dengan Yesus, ia tidak mengatakan, kalau engkau bisa, tetapi rumusannya, kalau engkau mau. Ini berarti si kusta yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan penyakit kustanya. Tinggal persoalannya adalah, apakah Yesus mau atau tidak? Dan nampak jelas sikap Allah digambarkan dalam pribadi Yesus Kristus. Melihat orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Sikap Allah yang berbelas kasih ditampakkan lewat Yesus Kristus. Aku mau, jadilah engkau tahir. Persoalan bukan bisa atau tidak, mampu atau tidak, tetapi mau atau tidak. Sudah diyakini oleh si kusta bahwa Yesus akan mampu menyembuhkan. Tinggal Yesus berkenan atau tidak, mau atau tidak. Dan akhirnya sikap Allah digambarkan dengan perkataan, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan dasarnya adalah semangat belas kasih. Dua hal ini menjadi penting. Dari pihak manusia dituntut iman yang mendalam, iman yang sesungguhnya. Dan dari pihak Allah menampakkan belas kasihan. Maka kita boleh bertanya, apakah imanku seperti si kusta? Atau masih kadang-kadang ragu-ragu, bimbang, kurang percaya? Namun dari pihak Allah tetap tidak berubah sampai sekarang. Belas kasihan kepada umat
manusia. Yang kedua dari bacaan Injil adalah soal harapan. Yesus melarang orang-orang untuk diam dengan maksud agar harapan orang-orang yang melulu duniawi diubah. Orang-orang waktu itu mengharapkan kelepasan dari penjajahan bangsa Romawi. Dan kalau Yesus dikabarkan, dimengerti sebagai orang hebat yang bisa menyembuhkan, mentahirkan, mengusir setan, membangkitkan orang mati, akan dengan cepat disimpulkan, inilah Mesias yang kita cari, yakni membebaskan kita dari belenggu penjajahan Romawi. Padahal Yesus bukanlah seperti itu. Ia akan membebaskan bangsa manusia dari belenggu dan perbudakan dosa. Oleh karena itu, Yesus melarang agar tidak terjadi kesalahpahaman soal pribadi Yesus Kristus. Maka pertanyaan lain yang kita renungkan, Mesias macam apa yang kita harapkan dalam pribadi Yesus Kristus? Apakah Mesias duniawi? Ataukah Mesias ilahi surgawi yang membebaskan kita dari belenggu dan perbudakan dosa? Harapannya kita akan menerima Yesus sebagai Mesias surgawi. Sehingga ketika menghadapi tantangan dan kesulitan karena kita murid Yesus, kita tidak pernah akan mundur. Semoga iman kita semakin mendalam, semakin kuat, dan kita semakin mampu menerima Yesus sebagai Mesias surgawi yang menunjukkan belas kasihan kepada umatnya. Dan kita saling menasihati agar orang tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Putra-Mu menunjukkan belas kasih kepada kami dan mengingatkan kepada kami agar kami benar-benar menerima Yesus sebagai Mesias surgawi. Maka kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang mandek, kadang jatuh, agar tetap hidup, kuat, mendalam, dan tangguh. Sehingga menghadapi tantangan kami tidak mundur. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu dengan Kau lancarkan usahanya. Semoga dengan rahmat, bimbingan, dan perlindungan-Mu, banyak orang akan tetap beriman. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak untuk memiliki pola hidup yang sehat agar dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dan peran panjenengan dalam ambil bagian pewartaan kerajaan Allah lewat doa-doa
pemberian diri, waktu, tenaga, karya, serta dana yang akan sungguh memperlancar pelayanan gereja kepada umat. Semoga dengan cara kita masing-masing, kita boleh ambil bagian dalam karya-karya itu. Mari bersama-sama mohon rahmat Allah, agar kita semakin dimampukan untuk ambil bagian dalam karya gereja kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.